Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lailatul Fitria. Saya dari kelas 11 TKJ. Nomor absen saya 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan sekolah pada Mikrotik dengan VLSM, hotspot, dan bandwidth management. Ini adalah sebuah topologi sederhana yang telah saya buat untuk konfigurasi jaringan sekolah. Di sini langsung aja kita lanjut untuk pemasangan kabel, mulai dari modem atau ISP. Modem atau ISP Ether 1 dipasangkan ke router. Router Ether 1. Setelah untuk ke router Ether 2 disambungkan ke server ujian Ether 1. Untuk sambungkan lagi ke router Ether 3, pasangkan ke pasangkan ke switch lab TKJ Ether 1. Setelah ke switch lab TKJ Ether 1, kita ambil ke router lagi, pasangkan lagi ke switch lab DKV. Pasangkan lagi switch lab TKJ Ether 2 ke switch AP. Untuk switch AP Ethernya adalah Ether 1. Setelah kita pasangkan ke switch AP, kita lanjut dipasangkan ke klien lab TKJ, Ethernya adalah Ether 2. Untuk switch lab DKV, di sini ada kesalahan. Untuk switch lab DKV, Ethernya Ether 1, pasangkan ke klien lab DKV. Setelah ke klien lab DKV, kita lanjut ke switch AP, kita ambil Ether 2, sambungkan ke klien hotspot. Cepat juga, Ki. Jika sudah terpasang, kita di sini akan melakukan penambahan, yaitu cloud. Pastikan dia berada di GNS3. Jika cloud sudah ditambahkan, kita tambahkan kabel, sambungkan ke router. Untuk cloud kita Ether 0. Kita sambungkan ke router. Ini terserah mau ambil Ether berapa. Di sini saya mengambil Ether yang paling akhir. Jika semuanya sudah tersambung, kabel semua tersambung, kita tinggal runningkan saja. Jika sudah running, kita akan masuk ke pengalamatan jaringan. Di sini ada pengalamatan jaringan untuk konfigurasi jaringan sekolah. Untuk server ujian lab TKJ, lab DKV, IP-nya adalah 192.168.16.0/24. Ini dihitung menggunakan VLSM. Jadi untuk lab TKJ dan lab DKV itu dihitungnya menggunakan VLSM ya. Untuk hotspotnya sendiri, kelasnya adalah kelas A. Kebutuhan user yang dibutuhkan itu sebanyak 50 user saja. Ya, itu sebanyak 50 user saja. Untuk hotspot, guru untuk loginnya guru adalah guru 16 dan untuk passwordnya SMKN 16 bisa. Ini hanya bisa digunakan untuk 50 guru saja. Limit bandwidth yang dibutuhkan adalah 5M atau 5 MB. Untuk murid, untuk loginnya murid itu murid 16 dan passwordnya adalah murid 16 hebat. Ini hanya bisa digunakan untuk 450 murid saja. Limit bandwidth yang dibutuhkan untuk murid up-down-nya itu 3M atau 3 MB. Lab TKJ dan lab DKV, limit bandwidth yang dibutuhkan untuk semua klien itu hanya dapat 5M atau 5 MB saja. Setelah dari pengalamatan jaringan, kita akan langsung masuk ke Excel. Kita masuk ke Excel itu untuk melihat penghitungan IP server ujian lab TKJ, lab DKV yang telah dihitung menggunakan VLSM. Untuk kebutuhan lab DKV itu 36, untuk lab TKJ itu 20 dan server 1. Untuk network lab DKV adalah 192.168.16.0/26. Itu untuk kebutuhan network untuk lab DKV dan subnet masknya adalah 255.255.255.192.
Untuk range IP lab DKV adalah 192.168.16.1, 192.168.16.62. Itu adalah range IP untuk lab DKV. Untuk broadcastnya itu adalah 192.168.16.63. Dan untuk lab TKJ networknya itu adalah 192.168.16.64/27. Itu untuk lab TKJ. Subnet masknya lab TKJ adalah 255.255.255.224. Untuk range IP-nya adalah 192.168.16.64 dan 192.168.16.94. Itu range IP dari lab TKJ. Untuk broadcastnya sendiri, maaf, di sini saya ada kesalahan untuk memasang range IP yang sebenarnya adalah 65, saya memasang 64. Jadi saya minta maaf, di sini ada kesalahan ya Pak Andi. Jadi untuk broadcastnya sendiri itu adalah 192.168.16.95. Itu adalah broadcast. Itu adalah hasil broadcast dari lab TKJ. Untuk server, networknya adalah 192.168.16.96/30. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.252. Itu adalah subnet mask dari server 1. Dan range IP-nya adalah 192.168.16.97 sampai 192.168.16.98. Untuk broadcastnya sendiri itu ada 192.168.16.99. Untuk hotspot 500 itu networknya adalah 10.10.0.0/22. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan untuk range IP-nya adalah 10.10.10.1 sampai 10.10.3.254. Untuk broadcastnya adalah 10.10.3.255. Jadi itu adalah broadcast dari hotspot 500. Oke, setelah kita ke Excel, kita akan lanjut ke Winbox. Kita buka Winbox-nya dulu. Oke, ini sudah ke Winbox. Jadi ini passwordnya kita hilangkan saja, nanti diisi yang kita pertama masuk. Di sini ada mikrotik, itu yang bakal kita pakai. Habis itu kita klik connect. Oke, ini sudah masuk. Kita setting dulu. Oke, sudah. Ini yang diisi hanya name password sama confirm password saja. Name passwordnya itu adalah admin dan confirm passwordnya juga admin. Biar mudah. Habis itu change now. Oke, sudah. Kita buka interface. Habis itu adalah satunya kita ganti namanya menjadi modem atau ISP. Itu untuk header satunya. Dan untuk header 2-nya kita bisa ganti namanya menjadi server ujian. Habis itu oke. Itu untuk header 2. Untuk header 3-nya sendiri kita bisa ganti dengan nama port trunk. Maaf, di sini lama karena ada yang mengganggu. Oke, setelah jika sudah kita oke. Habis itu kita tambahkan VLAN 10. Oh, maaf, salah. Tadi itu kecil semua. Sekarang kita ganti yang kapital. Oke, jika sudah, VLAN ID-nya 10, interface-nya interface 3. Ini masih ada di header 3.
Kita ganti lagi dengan VLAN 20. VLAN ID-nya diganti 20. Dan interface-nya Ether 3. Ini untuk Ether 3 ditambahkan VLAN dengan 10 dengan VLAN 20. Untuk VLAN 10 sendiri kita bisa kasih namanya untuk lab TJKT. Habis itu oke. Untuk VLAN 20 nya sendiri kita bisa ganti namanya dengan hotspot. Habis itu oke. Di sini kita lanjut ke Ether 4. Ether 4-nya kita bisa ganti lab DKV. Ini dikasih tanda. Oke. Jika sudah, kita langsung ke DHCP client. Untuk Ether 1-nya kita bisa hilangkan saja. Habis itu tambah. Pastikan user peer DNS dan user peer NTP-nya nyala. Dan add default route-nya yes. Untuk Ether-nya sendiri Ether 1. Habis itu oke. Ya, itu sudah kelihatan statusnya bound. Habis itu kita masuk ke address. Untuk IP address-nya sendiri kita bisa tambahkan 192.16.97/30. Untuk interface-nya kita bisa ganti ke Ether 2. Habis itu apply. Jika sudah, kita bisa tambahkan lagi untuk IP address-nya. Kita bisa tambahkan 192.16.65/20/27. Untuk interface-nya sendiri kita bisa ke VLAN 10. Habis itu apply. Habis apply terus off. Kita bisa tambahkan lagi IP address-nya 192.168.16.1/26. Untuk interface-nya kita bisa taruh di Ether 4. Kita apply, network-nya udah ketahuan. Habis itu kita oke. Terus tambahkan lagi IP address-nya 110.0.1/22. Untuk interface-nya kita bisa ganti dengan VLAN 10. Habis itu apply, networknya sudah kelihatan. Habis itu oke. Oke, ini adalah IP address-nya. Jika sudah ke IP address, kita ke IP lagi untuk masuk ke DHCP server. Kita masuk ke DHCP setup. Kita Ether-nya kasih Ether 2. Oh, maaf salah. VLAN 10. Habis itu next. Di sini kita bisa copy. Habis itu next. Di sini kita bisa paste. Kalau sudah dipaste, kita bisa next. Oke. Ini untuk VLAN 10. Habis itulah kita ke DHCP setup lagi, kita masuk ke Ether 4. Habis itu next. Di sini kita bisa copy seperti biasa. Terus di sini kita paste. Habis itu next. Oke. Jika sudah ke DHCP setup, kita ke firewall. Habis ke firewall kita ke NAT. Habis itu tambah chainnya biarkan saja untuk SCARNAT. Out interface-nya kita bisa ganti dengan Ether 1. Kita bisa ganti dengan Ether 1.
itu kita ke action, pastikan ini diganti dengan squared. Locknya tidak usah dicentang. Jika sudah, kita off. Jika sudah ke firewall, kita masuk ke DNS. Untuk servernya kita bisa kasih 8.8.8.8. Jangan lupa pastikan allow remote request-nya tercentang. Jika sudah, oke. Jika sudah dari DNS, kita masuk ke sistem, baru identity. Kita bisa ganti identity-nya jadi mikrotik menjadi router. Habis itu oke. Kalau sudah dari Winbox, kita akan mencoba ping Google. Kita coba dulu IP DHCP. Oke, statusnya DORA dan itu IP-nya 192.168.16.62/26. Kita akan coba untuk ping google.com. Oke, itu mau. Oke, jadi dia sudah bisa di ping Google. Setelah itu kita masuk ke server ujian. Kita akan memasukkan IP secara statik. IP-nya adalah 192.168.16.98/30. 192.168.16.97. Oke, ini sudah terpasang IP-nya secara statik. Kita akan coba untuk IP DNS 192.168.16.97. Jika sudah, kita akan coba untuk ping Google. Oke, ini sudah bisa di ping Google. Sekarang kita akan coba untuk ping router. Untuk IP ping router adalah 192.168.122.1. Ini sudah berhasil ping IP routernya. Jadi, sebelum masuk ke ISP, kita harus ping IP router terlebih dahulu supaya bisa masuk ke ISP. Jika tidak ping IP router, maka kita tidak akan bisa masuk ke ISP. Selanjutnya, kita tarik kabel dari cloud ke switch lab TKJ. Untuk ethernya terserah mau ambil ether berapa. Di sini saya ambil ether yang paling akhir. Ini buka Winbox baru. Kita cari identity yang tulisannya mikrotik, yang belum ditandai. Setelah itu connect. Ini kita setting dulu. Untuk yang passwordnya adalah admin. Untuk confirm passwordnya juga admin. Setelah itu change now. Jika sudah, kita buka interface. Di interface kita akan menandai header. Untuk header 1, kita tandai port trunk. Dan untuk header 2, kita tandai port trunk VLAN 20. Untuk header 3-nya adalah VLAN 10.
Setelah itu kita ke Bricks, lalu tambahkan Bricks. Ini sudah sesuai, lalu oke. Jika sudah ditambahkan bridge, kita tambahkan port. Untuk interface-nya kita kasih header 2, lalu oke. Kita tambahkan lagi di interface header 3, lalu oke. Di sini header 1 ditandain masuk ke VLAN. Untuk frame types-nya kita ganti admin only VLAN tagged. Lalu oke. Lanjut ke header 2. Frame types-nya yang kedua atau only VLAN tagged. Lalu oke. Untuk header 3 PVID-nya 10. Untuk frame types-nya yang ketiga admin only untagged, tapi yang admin all juga tidak apa-apa. Jika sudah, lalu oke. Lanjut, tambahkan VLAN. Untuk bridge-nya bridge 1, dan untuk VLAN ID-nya 10. Tagged-nya header 1 dan untagged-nya header 3. Kita tambahkan lagi untuk VLAN. Bridge-nya sama, bridge 1. Untuk VLAN ID-nya 20, tagged-nya header 1 dan header 2. Lalu oke. Di sini saya akan menyalakan VLAN filtering. Jika VLAN filteringnya sudah nyala, kita bisa langsung coba untuk ping IP DHCP di klien lab TKJ. Di sini kita akan mencoba ping IP DHCP. Ya, statusnya Dora. Jika statusnya Dora itu berhasil. Di sini saya akan mencoba untuk ping google.com. Ini tidak berhasil, kita akan coba lagi untuk ping google.com. Masih tidak berhasil, masih time out. Kita coba sekali lagi untuk ping google.com. Masih tidak mau. Kita akan coba lagi untuk pinggoogle.com. Ini biasanya terjadi karena internetnya kurang lancar. Ini sebenarnya sudah bisa untuk di pinggoogle.com karena internetnya kurang lancar, jadi dia begitu. Ini saya buka server ujian. Saya akan show IP. Itu IP-nya sudah terlihat. Kita akan coba lagi ping IP server ujian di klien lab TJKT.
Ya, berhasil. Jika sudah berhasil ping IP server di klien lab TCGT, kita akan pindahkan kabel dari cold ke switch AP. Enggak, kamu tahan. Tuh. Untuk loadnya NAT 0, dan untuk switch AP-nya saya ambil yang paling akhir. Jika sudah terpasang kabelnya, kita akan masuk ke Winbox. Ini saya akan mengganti nama Mikrotik menjadi Switch Lab TJKT. Oke, lanjut. Kita buka Winbox, refresh. Kita cari yang Mikrotik yang belum diganti, lalu connect. Ini di sini kita setting dulu. Lalu new passwordnya admin dan confirm passwordnya admin supaya mudah diingat saja. Lalu change now. Setelah itu kita ke interface, kita ke header 1, dan kita akan menandai header 1 menjadi port trunk. Oke. Ke header 2 menjadi hotspot. Oke. Lalu kita ke bridge, tambahkan bridge. Untuk bridge-nya ini sudah benar, tinggal diokekan saja. Lalu kita ke ports, tambahkan ports. Maaf, di sini lama karena nge-lag. Kita masuk ke VLAN. Untuk PVID-nya 1, dan untuk frame types-nya admin only VLAN tagged atau yang kedua. Oke. Kita tambahkan lagi untuk ports-nya. Untuk PVID-nya 20 dan frame types-nya yang ketiga atau admin only untagged. Maaf Pak, di sini ada kesalahan. Yang di generalnya headernya header 2. Habis itu oke. Di sini kita lanjut ke bridge untuk menyalakan VLAN filteringnya. Kita masuk ke VLAN dan centang VLAN filteringnya. Setelah itu oke. Lanjut ke sistem. Kita akan ganti identitinya. Menjadi switch AP. Setelah itu oke. Setelah itu kita kembali ke topologi. Kita akan mengganti kabel.
Kita hapus kabel yang dari cloud ke switch AP, lalu kita ganti ke router. Di sini saya ambil header yang paling terakhir. Kita masuk ke Winbox dan buka router, identity router, lalu connect. Kita masuk ke IP, ke hotspot. Kita masuk ke notepad untuk melihat apa saja yang diperlukan di hotspot setup. Yang dibutuhkan di hotspot setup adalah guru. Untuk usernya itu guru 16 dan passwordnya itu SMKN 16 bisa. Ini hanya bisa di-share hanya 50 guru saja. Untuk limit bandwidth gurunya itu up down 5M atau 5 MB. Dan untuk murid, user muridnya itu murid 16. Untuk passwordnya sendiri ada murid 16 hebat. Ini hanya bisa di-share untuk 450 murid saja. Limit bandwidth murid up down itu 3M atau 3 MB saja. Di sini kita langsung masuk ke hotspot untuk menambahkan hotspot setup. Maaf Pak, di sini saya lupa. Seharusnya hotspot setup, tapi saya tambah. Untuk hotspot interface-nya kita ganti VLAN 20. Next. Pastikan mesh wired network-nya tidak tercentang. Next. Untuk DNS-nya kita ganti dengan portal .internet .smkn 16. Next. Di sini untuk nama of local hotspot usernya admin dan passwordnya admin. Setelah itu next. Oke. Untuk hotspot setupnya successful. Setelah itu kita masuk ke hotspot. Untuk address per MAC-nya kita ganti satu saja supaya tidak ada yang jahil. Setelah itu kita masuk ke server profile. Kita klik hsprof1 yang portal internet. Kita masuk ke login. Ini di sini kita akan centang HTTP pub sama MAC cookie. Setelah semuanya tercentang, kita akan ganti HTTP cookie limit menjadi 1. Setelah itu oke. Masuk ke user profiles. Kita akan menambahkan, kita ganti namanya jadi uprof guru.
Untuk seri usernya kita tulis 50. Karena yang di hotspot guru usernya hanya bisa dibagi 50 saja. Untuk rate limitnya itu 5M atau 5 MB. Nih ya, sharenya hanya bisa untuk dibagi 50 guru saja. Setelah itu oke. Dan kita tambahkan lagi untuk murid, uprof murid. Lalu share usernya 450. Dan rate limitnya 3M atau 3 MB. Setelah itu oke. Habis itu kita lanjut ke user. Setelah itu tambah. Untuk servernya kita kasih hotspot 1 dan namanya kita ganti dengan guru 16. Ya, itu yang pertama guru, namanya adalah guru 16. Jadi di sini adalah guru 16 dan passwordnya adalah SMKN 16. Bisa. Oke, sudah. Habis itu oke. Oh, maaf Pak, untuk profilnya kita ganti umprof guru. Setelah diganti dengan umprof guru baru kita oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk murid. Untuk murid servernya hotspot 1 dan untuk namanya murid 16. Untuk namanya murid 16 dan passwordnya murid 16 bisa. Untuk profilnya kita ganti uprof murid. Setelah diganti kita oke. Di sini kita masuk ke klien hotspot untuk IP DHCP. IP DHCP Dora berhasil. Habis itu kita ping google.com. Di sini kita harus login terlebih dahulu. Harus login dulu menggunakan Chromium. Di sini saya menambahkan Chromium. Di sini saya akan menghapus kabel yang dari switch AP ke klien hotspot. Dan saya akan memasang kabel dari switch AP ke Chromium. Yang dari switch AP Ether 2 dan dari yang Chromium Ether 0. Setelah itu kita klik kiri.
Lalu kita menghapus tanda pagar. Setelah itu save. Setelah itu oke. Jika sudah semua, kita start. Setelah itu kita pencet 2 kali. Di sini kita tulis 10.10.0.1. Ini kita login. Usernya guru 16 dan passwordnya SMKN 16 hebat. Setelah itu connect. Ya, ini sudah masuk. Setelah itu kita akan uji limitasi bandwidth. Kita tunggu di sini agak nge-lag karena jaringannya. Di sini karena lambat, jadi kita lihat di Winbox saja. Lihatnya di hotspot, diaktif, baru lihat RX rate dan TX rate. Nah, itu kelihatan limitasinya. Di sini kita selesai. Itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.